Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai siklus menstruasi. Nah, ini merupakan materi kelas 11 semester 2. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke tahapan dari siklus menstruasi, maka terlebih dahulu kita harus tahu dulu ya, apa sih siklus menstruasi itu? Nah, jadi siklus menstruasi adalah siklus yang kompleks dan merupakan hasil interaksi antara sistem endokrin atau sistem hormon dengan sistem reproduksi. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman ya, dalam siklus menstruasi ini jadi melibatkan hormon-hormon. Nah, ini ada 4 nih ya hormon yang terlibat dalam siklus menstruasi, yaitu FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Nah, siklus menstruasi ini nanti juga terlihat dari dinding rahim dan juga ovarium. Jadi ada dibagi dua sebenarnya ya, ada siklus uterus dan siklus ovarium. Kemudian siklus menstruasi ini terdiri dari 4 tahap ya, atau 4 fase. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua ada praovulasi, yang ketiga ada ovulasi, dan yang terakhir ada pasca ovulasi. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi ini menstruasi kurang lebih 1 sampai 5. Jadi ini hari ke-1 sampai ke-5. Kemudian perovulasi 6 sampai ke-13. Ovulasi tepat di hari ke-14, bukan tanggal ini ya, hari ke. Kemudian ada pasca ovulasi itu 15 sampai 28. Jadi siklus menstruasi itu kurang lebih 28 hari. Kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Nah, jadi menstruasi itu merupakan peluruhan endometrium beserta ovum yang tidak dibuahi. Nah, jadi menstruasi ini terjadi ketika ovum yang tidak dibuahi oleh sperma menyebabkan korpus luteum berhenti menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, jadi ketika fase pasca ovulasi kan progesteronnya tinggi ya, karena korpus luteum kan menghasilkan progesteron. Nah, dinding rahimnya kan tebal jadinya ya kan. Nah, tapi ketika ovum tidak dibuahi oleh sperma, akhirnya korpus luteum itu menghentikan produksi dari progesteron dan juga estrogen. Sehingga dari dinding rahim tebal, kemudian dia meluru bersama ovum yang tidak dibuahi. Setelah ovum lepas, kemudian endometrium atau dinding rahim kemudian akan sobek dan juga meluru. Hal tersebut menyebabkan dindingnya atau dinding rahim ya itu juga jadi menipis, jadi dari tebal akhirnya menipis. Karena dinding endometrium itu banyak mengandung pembuluh darah, maka terjadilah pendarahan ketika fase menstruasi. Volume darah yang dikeluarkan ketika menstruasi itu kurang lebih sebanyak 50 ml. Kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase praovulasi. Nah, jadi fase praovulasi ini terjadi di akhir dari siklus menstruasi. Jadi setelah menstruasi, kan pas menstruasi itu sel telur ya atau ovum itu kan sudah luruh ya kan bersama dinding rahim. Nah, kemudian ini mulai dibentuk kembali. Jadi ketika akhir dari menstruasi atau memasuki fase perovulasi, itu hipotalamus ya, jadi bagian dari otak kita itu akan mengeluarkan hormon gonadotropin yaitu hormon FSH ya, follicle stimulating hormone. Nah, hormon tersebut akan merangsang pembentukan folikel telur yang terjadi di dalam ovarium. Nah, folikel telur tersebut kemudian akan berkembang sampai menjadi folikel yang matang. Nah, ini ya namanya folikel de Graaff. Nah, folikel de Graaff ini bisa mengsekresikan hormon estrogen sehingga ketika fase perovulasi ya di akhir-akhir fase perovulasi itu terjadi peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan dinding rahim itu jadi menebal. Nah, itu perovulasi ya. Jadi pada tahapan ini intinya ya terjadi pembentukan folikel telur ya oleh hormon FSH dan juga penebalan endometrium oleh estrogen. Nah, tahapan ini terjadi di hari ke-6 sampai kurang lebih ke-13. Kita masuk ke fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Nah, jadi ketika mendekati fase ovulasi itu terjadi perubahan hormon. Jadi ketika akhir fase perovulasi itu kan terjadi peningkatan estrogen ya, karena estrogen kan dihasilin sama follicle de Graaff. Jadi peningkatan hormon estrogen itu ternyata menghambat pelepasan hormon FSH oleh hipofisis. Nah, turunnya hormon FSH tersebut akhirnya menyebabkan hipofisis jadi melepaskan hormon LH atau luteinizing hormon dari hipofisis juga ya. Nah, LH yang tinggi tersebut, nah ini kan kelihatan ya, jadi ketika fase ovulasi itu tinggi banget LH-nya ya. Jadi ketika LH tinggi itu merangsang pelepasan oosit
sekunder. Jadi si folikel yang matang ini pecah, akhirnya oosit sekundernya lepas dari folikel the graft. Nah, itu yang disebut sebagai ovulasi. Jadi pelepasan oosit sekunder. Jadi sebenarnya belum ovum ya, tapi masih berupa oosit sekunder. Ovulasi ini terjadi di hari ke-14, jadi tepat di hari ke-14 ya. Kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase pasca ovulasi. Nah, pada fase pasca ovulasi, folikel the graft yang tadi sudah pecah pada fase ovulasi, kemudian akan mengkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini tetap menghasilkan estrogen dan progesteron. Namun, estrogen yang dihasilkan tidak sebanyak yang dihasilkan folikel the graft. Nah, progesteron ini kan menyebabkan dinding rahim itu menjadi tebal ya. Jadi ketika fase pasca ovulasi, terjadi penebalan endometrium. Nah, ini bertujuan untuk mendukung kehidupan embrio jika terjadi fertilisasi dan juga implantasi. Fase pasca ovulasi ini terjadi pada hari ke-15 sampai kurang lebih ke-28. Namun, jika pada hari ke-26 tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum ini kemudian akan berubah menjadi corpus albicans. Nah, corpus albicans ini tidak bisa menghasilkan hormon lagi, jadi nggak bisa ngasilin progesteron dan juga estrogen. Sehingga dinding rahim yang awalnya tebal, kemudian meluruh kembali dan terjadi kembali menstruasi. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan tentang siklus menstruasi. Semoga adik-adik bisa memahami ya penjelasan dari siklus menstruasi tersebut dan makin mengerti bagaimana siklus menstruasi itu. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe biar kakak lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Sampai ketemu lagi.